Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ba'd. Saudara-saudara, kelalaian, dan inilah yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Saudara-saudara, wahai saudara-saudara, pemilik cita-cita yang tinggi dan jiwa-jiwa yang mulia serta hati-hati yang cerdas yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada mereka kebaikan hati dan kekuatan fikiran. Mereka selalu berhati-hati dari kelalaian dan ketergelinciran, dan mereka senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keduanya. Raghib Al-Asfahani berkata, ghaflah adalah kealpaan yang menjangkiti seseorang manusia disebabkan kekurangnya kesadaran dan penjagaan. Juga ada yang mengartikan ghaflah adalah menuruti semua keinginan hawa nafsu. Juga ada yang mengartikan ghaflah adalah engkau meninggalkan masjid, juga engkau mentaati mufsid, yakni perusak. Dan ada yang mengartikan ghaflah adalah menghabiskan waktu dengan menganggur. Ketahuilah telah diriwayatkan dari hadis Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering berdoa, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan, dari kemalasan, dari kekikiran, dari kepikunan, dari kekerasan hati, dari kelalaian, dari kehinaan, dan dari kemiskinan." Hadis riwayat Ibnu Majah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudara, ketahuilah rusaknya jiwa disebabkan hawa nafsu dan syahwat yang menguasai, dan rusaknya hati disebabkan kelalaian dan kekerasan hati. Na'udzubillahi min dzalik. Saudara-saudara, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Quran Surah Al-A'raf ayat 205. Allah Karim. Saudara-saudara, ketahuilah Umair bin Habib Al-Khatami radhiyallahu anhu berkata, iman itu bertambah dan berkurang. Lalu ia ditanya bagaimana iman bertambah dan berkurang. Umair menjawab, jika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dan takut kepadanya, karena ketika itulah iman bertambah. Dan jika kita lalai dan lupa, maka ketika itulah iman berkurang. Na'udzubillahi min dzalik. Saudara-saudara, ketahuilah, dan jika hati diberi gizi dengan zikir, disiram dengan tafakur, dibersihkan dari sifat hasad, disucikan dengan kitab dan sunnah, dan ia mengetahui tauhid yang murni dari campuran kesyirikan, bid'ah dan khurafat, ia akan terjaga dari kelalaian dan akan bangkit dari ketergelinciran. Allah Karim. Saudara-saudara, ketahuilah, adapun orang yang dikuasai oleh kelalaian, maka akan besar penyesalannya. Dan barang siapa yang panjang tidurnya, maka akan lama kesedihannya. Saudara-saudara, barang siapa yang lupa sesuatu yang seharusnya diingat, berarti ia telah menyia-nyiakan kesempatan. Dan barang siapa yang lebih mengutamakan menganggur di musim keberuntungan,
dan meninggalkan menanam di waktu penaburan benih, berjalan lambat di waktu perlombaan, serta malas melangkah di lapangan pertandingan, maka sungguh ia akan terhalang dari kebaikan dan akan dihina karena kemalasan. Na'udzubillahi min zalik. Saudara-saudara, ketahuilah hawa nafsu memang selalu mengajak kepada hal-hal yang dilarang dan selalu menghalangi dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa yang lalai dari meluruskan kebengkokannya dan dari memperbaiki jalannya, maka ia akan dikalahkan oleh kecurangannya dan akan tertipu oleh rayuannya. Na'udzubillahi min zalik. Saudara-saudara, ketahuilah sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmah oleh Tuhanku. Saudara-saudara, orang-orang yang lalai selalu lupa dan berleha-leha, dan mereka selalu berpaling dari kebaikan yang diinginkan untuk mereka. Mereka tidak mendatangi solat kecuali dalam keadaan bermalas-malasan. Mereka merasa berat mengerjakannya dan mengakhirkannya dari waktunya. Mereka juga tidak melakukannya dengan berjamaah. Beginilah keadaan mereka dalam masalah solat. Padahal solat adalah amalan yang paling mulia, yang paling utama dan paling baik. Allah Karim. Saudara-saudara, mereka memboikot Al-Quranul Karim, ingin dilihat dan dipuji oleh manusia, dan mereka tidak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali sedikit. Mereka berpaling dari majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu, majelis nasihat dan kebaikan. Sebaliknya mereka bersegera menuju majelis senda gurau dan permainan, serta tempat-tempat nyanyian, musik, joget, porno dan yang lainnya. Na'udzubillahi min zalik. Saudara-saudara, mereka juga berlomba-lomba menuju tempat-tempat kemungkaran, tempat fitnah dan kelalaian. Mereka juga berlindung ke tempat-tempat yang memamerkan hal-hal yang diharamkan, serta tempat-tempat yang menghidangkan minuman keras dan memabukkan, yang menjual obat terlarang yang dapat membusukkan mulut dan membakar darah, serta merusak fikiran. Na'udzubillahi min zalik. Serta membuat lupa ingatan, juga menjadikan sakit orang yang sehat dan menjadikan hina seorang yang mulia. Na'udzubillahi min zalik. Saudara-saudara, ketahuilah yang paling kecil penyakitnya, dan penyakitnya banyak, saudara-saudara, permusuhan atau kegilaan atau kekeringan. Mereka berbuat sia-sia dan bermain-main. Kekejian mereka datangi, batasan-batasan mereka langgar, kefasikan mereka tuju. Wahai engkau yang lalai, sadarlah sebelum kalian mati, sebelum dipegang kaki dan ubun-ubun semua manusia esok akan berdiri. Saudara-saudara, sebelum dipegang kaki dan ubun-ubun semua manusia esok akan berdiri. Mereka tidak berkata-kata, bukan karena bisu dan tuli. Semua makhluk sibuk di padang mahsyar mengumpulkan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bertanya kepada mereka tentang hal yang halal dan haram, tentang hal yang haram dan halal. Telah dekat kepada manusia dari hisab segala amalan mereka, sedang mereka berada dalam kelalaian lagi berpaling daripadanya. Tidak datang kepada mereka suatu ayat Al-Quranul Karim pun yang baru diturunkan dari Tuhan mereka, melainkan mereka mendengarnya, sedang mereka bermain-main lagi. Hati mereka dalam kelalaian. Manusia tetap dalam kelalaian mereka, padahal penggilingan maut sedang diputar.
Tidak ada dari roda kebinasaan benteng bagi orang yang ingin berlindung. Wahai orang-orang, wahai yang tinggal di kamar-kamar, tidak ada untukmu selain kuburmu sebagai tempat tinggal. Sekarang engkau saling memperbanyak harta, saling membanggakan dan berhias, dan esok engkau akan kembali ke kuburan diberi wangian dan dikafani. Perbaharuilah taubatku kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jalan itu yang masih mungkin, saudara-saudara. Wahai engkau yang lalai, perhatikanlah. Siapa yang mengerjakan kejelekan akan dibalas dengannya. Hati-hatilah dari tidur yang melalaikanmu. Takutlah kepada Rabb yang dengan karunia-karunia-Nya Ia menghiasimu. Contohlah yang telah dipilih dan diikuti jalannya. Contohlah yang telah dipilih dan ikutilah jalannya. Dan Ia adalah cahaya bagi siapa yang berjalan di atasnya. Percayalah kepada Tuhanmu dan jadilah hamba untuknya. Sesungguhnya hamba Allah Subhanahu wa taala di dunia adalah raja. Perbaharuilah pakaian yang telah lama dari zaman dengan maksiat-maksiat engkau disibukkan. Ambillah dari ketakwaan pakaian yang suci, karena takwa adalah sebaik-baik yang dimiliki. Merendahlah, tunduklah, istiqamahlah, dan sembahlah hanya kepadanya dengan ikhlas, maka akan dibuka pintu kebaikan untukmu. Menyelamlah ke dalam lautan ampunan di tengah malam. Untuk Sang Maha Dermawan, dengan karunia-karunia Ia memberimu. Katakanlah dengan merendah, wahai orang, wahai yang Maha Pengasih dan Penyayang, wahai yang menyelamatkan dengan karunia bagi siapa yang telah binasa, berilah kesucian, berilah kemenangan, berilah petunjuk kepada hamba yang penuh dosa yang telah memintamu. Aku berlindung menuju pintu-Mu, maka jauhkanlah aku dari melihat seseorang yang sengsara. Padahal segala perkara dan pengaturan milik-Mu. Selamatkanlah kami dari segala musibah dan bencana. Pada hari hamba bertemu apa yang telah ditulis oleh para malaikat. Tutuplah dosa kami dan janganlah Engkau permalukan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah kepada yang telah berbuat buruk kepadamu. Wahai yang memberi ampunan, mudahkanlah urusan kami. Tunaikanlah atas kami kepada makhluk dan kepadamu. Karuniakanlah pemberian-pemberian dan dengan kedermawanan. Engkau Tuhan kami, ya Allah, dan yang paling berhak memiliki. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang kembali dan bertaubat kepadamu, dan masukkanlah kami ke dalam syurga tanpa hisab dan azab, ya Allah. Dan bersalawatlah kepada Ahmad, pemberi petunjuk dan pemberi syafaat bagi semua manusia. Allah Karim, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya itulah yang bisa kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.